Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Kami dari Prodi PPKN mendapat tugas untuk mewawancara beberapa orang untuk mata kuliah Hukum Internasional. Jadi boleh kami wawancara kakak? Ya, boleh. Tapi sebelum kami memulai sesi wawancaranya, terlebih dahulu bisa kakak perkenalkan nama kakak dulu dan prodinya? Untuk nama, perkenalkan, nama saya Abdul Anas. Saya dari Fakultas Teknik S1 Teknik Sipil. Saya semester 3. Jadi bisa kita mulai sesi wawancaranya ya kak? Ya, bisa. Pertanyaan saya ini ada dua ya kak. Yang pertama, bagaimana sih tanggapan kakak tentang subjek hukum internasional itu? Kalau berbicara soal subjek hukum internasional, ini sepengetahuan saya ya. Iya kak, silakan. Sepengetahuan saya soal subjek hukum internasional itu pemegang hak dan kewajiban, tapi menurut hukum internasional. Nah, kalau subjek hukum internasional ini memiliki 6 subjek hukumnya itu, mulai dari negara, kemudian organisasi internasional, kemudian Palang Merah Internasional, kemudian Vatikan, kemudian pemberontak, dan yang terakhir itu individu itu sendiri. Nah, di sini mungkin sepengetahuan saya mungkin memberikan contoh itu. Nah, contohnya hak dan kewajiban menurut hukum internasional. Nah, sebagai PBB itu mereka memiliki fungsi memberikan protection kepada negara-negara yang tergabung di dalamnya. Selain itu juga PBB ini bertugas untuk menjaga perdamaian dan keamanan di atas dunia atau di seluruh dunia. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih tanggapan kakak tentang pengakuan internasional itu sendiri? Nah, Pak, kalau berbicara soal pengakuan internasional ini agak berat ya menurut saya, karena emang saya juga jurusan teknik sipil gitu. Nah, kalau kalau pengakuan internasional ini itu dapat dikatakan sebagai pengakuan diplomatik gitu kan. Nah, kalau pengakuan diplomatik ini dalam suatu tindakan adalah suatu tindakan politik gitu sih, yang unilateral itulah, yang dimana suatu negara itu kayak memberikan pengakuan atas status dari negara maupun pemerintah negara lain gitu. Nah, tentunya pengakuan internasional atau pengakuan diplomatik ini sangat penting sekali gitu menurut saya, apalagi dalam hubungan suatu bangsa. Misal dalam hubungan suatu bangsa itu dengan bangsa lain, jika memiliki atau mendapatkan pengakuan internasional itu dia artinya memiliki pengakuan oleh negara lain bahwa dia adalah negara yang merdeka dan pemerintahnya sudah berdaulat. Itu sih menurut saya. Ya, mungkin itu aja sih. Waalaikumsalam. Kami dari Prodi PPKN mendapat tugas untuk mewawancara beberapa orang tugas mata kuliah hukum internasional. Jadi bisa kami wawancara kakak? Boleh. Tapi sebelum kami mulai sesi wawancaranya, bisa kakak perkenalkan nama kakak dulu dan dari prodi mana? Abdul Aziz dari satu farmasi. Bisa kita mulai sesi wawancaranya ya kak? Boleh. Ini ada dua pertanyaan. Saya jawab sebisa saya aja ya. Di sini ada dua pertanyaan ya kak, tentang subjek hukum sama pengakuan internasional. Jadi bagaimana sih menurut tanggapan kakak tentang subjek hukum internasional itu sendiri? Nah, kalau menurut saya, yang saya pengetahuan saya, kalau berbicara terkait dengan subjek hukum internasional itu tentang bagaimana suatu hukum internasional ini memiliki hak dan kewajiban, serta mempunyai hak untuk mengatur dan menyelenggarakan hukum internasional ini baik skala individu maupun skala besar. Nah, akan tetapi ada beberapa poin mungkin yang pernah saya baca dalam subjek hukum internasional yang menjadi bagian dari hukum internasional itu sendiri.
Ya salah satunya yang pertama kalau nggak salah ya ada disebut sabjek hukum internasional itu terdiri dari negara, organisasi internasional, palang merah internasional, individu, Kitab Suci Vatikan dan juga pemberontak. Nah, dari ke-6 elemen ini merupakan bagian dari subjek hukum internasional. Nah, dari ke-6 elemen ini merupakan bagian dari subjek hukum internasional setahu saya, karena memiliki tugas dan fungsi masing-masing dalam rangka berkehidupan dan berbangsa dalam tatanan kenegaraan yang berdaulat. Itu yang saya tahu terkait dengan subjek hukum internasional. Intinya ada 6 subjek, nggak salah. Selebihnya kurang Lalu bagaimana sih tanggapan kakak tentang pengakuan internasional itu? Nah, kalau pengakuan tentang Pengakuan internasional. Nah, kalau dalam konteks kenegaraan, sepengetahuan saya, pengakuan internasional ini sangat penting karena dalam salah satu kriteria atau terbentuknya suatu negara itu harus ada yang namanya ada pengakuan dari negara lain. Mungkin dengan hal tersebut bisa dikatakan negara itu bisa berdiri dan berdaulat atas dasar pengakuan negara lain atau pengakuan internasional ini. Nah, pengakuan internasional ini bisa bersifat secara faktual dan individu. Itu sih kalau yang saya tahu gitu. Terima kasih kak untuk waktunya. Oke, sorry ya kalau kurang mengenakan. Ya. Ya, bagaimana tanggapan kakak tentang subjek hukum internasional? Pertama-tama harus kita tahu bahwasanya pengertian dari subjek hukum internasional itu sendiri adalah semua hak dan kewajiban yang telah diatur dalam hukum internasional itu sendiri. Jadi dapat diartikan bahwasanya subjek hukum internasional ini bisa menjadi acuan dari hukum internasional ini sendiri dalam kaidah hukum internasional itu. Jadi subjek hukum internasional ini juga kan terdapat negara. Jadi negara itu yang menjadi subjek itu harus negara yang berdaulat dan diakui oleh seluruh dunia dan negara-negara lain. Oleh karena zaman yang berubah-ubah dan selalu membutuhkan hal-hal lain juga, maka muncullah subjek-subjek hukum internasional lain. Ya, dari yang kita ketahui kan ada 6 kan. Pertama itu negara, kemudian sisanya 5 itu meliputi palang merah internasional, organisasi internasional, kemudian bisa dari individu dan sebagainya. Nah, setelah mengetahui dari subjek hukum internasional, lalu bagaimana pengakuan internasionalnya? Jadi menurut saya bagaimana pihak dari internasional atau enggak pihak negara lain ini mengakui bahwasanya subjek internasional itu harus seperti apa, maka subjek hukum internasional ini haruslah memiliki, menurut saya itu ada 6 poin penting menurut saya dari yang saya pahami gitu. Jadi pertama, mampu mendukung hak dan kewajiban internasional. Kemudian yang kedua, mampu melakukan tindakan tertentu yang bersifat internasional itu sendiri. Nah, kemudian yang ketiga, mampu menjadi pihak dan pembentuk perjanjian internasional. Kemudian 5, memiliki kekebalan pengaruh penerapan yuridis nasional suatu negara. Kemudian yang terakhir, dapat menjadi anggota dan berpartisipasi dalam keanggotaan suatu organisasi internasional. Jadi poin-poin ini menurut saya itulah yang harus menguatkan bagaimana pengakuan dari internasional itu ya haruslah meliputi hal-hal tersebut untuk menguatkan bahwasanya subjek internasional itu bisa seperti itu. Baik, terima kasih.